Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sejak pertemuan pertama di malam tahun baru 2013 lalu, hubungan mereka pun semakin erat sebagai sepasang kekasih. Hingga akhirnya 1 tahun berpacaran, mereka pun memutuskan untuk menikah. Perbedaan usia 1 tahun di mana Michael lebih muda tak menghalangi keduanya untuk ke jenjang yang lebih serius. Saya itu lebih muda setahun, tapi nggak beda jauh ya. Jadi kayak lebih nggak, kalau 3 tahun 5 tahun kan mungkin ada gap gitu ya. Tapi kalau ini tuh masih sama ya, satu frekuensi. Jadi kayak lebih sebenarnya kayak teman aja gitu lah ya. Jadi nggak ada tinggi rendah tuh nggak. Jadi kayak lebih sepadan lah ya, samping-sampingan gitu loh, nggak ada atas bawah gitu. Waktu itu ketemunya kan malam tahun baru 2013, itu berarti bulan Desember ke Januari ya. Terus pacarannya setahun lah ya. Waktu itu udah umur soalnya. Waktu itu akunya udah umur 25, 26 ya. Ya nggak umur juga lah. Masih dimarahin. Gitu emang. Kalau cewek umur 26 kan udah kepengen nikah ya waktu itu ya. Waktu itu juga ya karena udah cukup usia lah waktu itu ya, udah 25 tahun ke atas. Terus kayaknya juga ngobrol nyambung. Tadi keluarga kayaknya juga lidah udah sama, satu selera, satu seiman, udah ngobrol udah nyambung. Teman-teman juga jadi satu pertemanan kan. Jadinya juga udah saling ngobrol jadi nyambung ya. Jadi Jadi kalau ada jadi pertemanan nggak kan lama ya. lebih gimana ya, lebih ada percaya gitu dibanding kenal sama stranger gitu kan. Jadi kita Benar. mesti lebih gampang cek backgroundnya gitu kan. Gitu sih. Jadinya waktu itu kenalnya bulan Januari, 1 tahun pacaran ya, 1 tahun depannya udah nikah. Nikah bulan Nikahnya bulan November 2015. Karena waktu itu malam tahun baru 2013 ke 2014 ya kenalannya. Ya. berarti 1 tahun 11 bulan baru nikah. 29 November 2015 menjadi tanggal sakral pernikahan Melissa dan Michael. Memiliki darah Tionghoa, tentu saja pernikahan mereka dilakukan dengan menggunakan adat Tionghoa. Waktu itu nikah 29 November 2015 ya. Bener ya? Iya, iya. Milih tanggal dipilihin waktu itu karena kita ada background Chinese, lihat tanggal waktu itu ya. Iya, lihat tanggal. Jadi waktu itu pertama kali ketersediaan gedung dan gereja waktu itu ya, zaman sekarang kalau Iya. nikah gitu ya. Jadi pertama sih ngecek dulu ke gereja tanggal segini ready, sama cek gedung tanggal segitu ready, sama lihat sebentar gitu ya, lihat tanggal segitu lagi katanya bagus, oke ya. Udah deh nih tanggal situ ya. Karena berberan biasanya nikah ya. Ya, awal menikah tentu saja menjadi awal perjalanan cinta yang sesungguhnya dari pasangan ini. Saling mengisi kekurangan dan membanggakan kelebihan pasangan. Tentu saja dilakukan oleh keduanya. Perbedaan yang ada tentu menjadi kunci keharmonisan rumah tangga mereka hingga saat ini. Pasti ada ya, karena ya selalu awal manis di depan, gitu agak berkurang manis ya gitu. Tapi itu ya bagian dari saling mengenal lah ya, apalagi kan maksudnya mau pacaran berapa tahun pun kalau udah nikah pasti kalau tinggal satu atap gitu ya, pasti beda gitu loh, apalagi punya anak gitu. Jadi menurut aku itu ya udah suatu proses ya, nggak bisa di skip gitu lah ya. Jadi ya itu jalanin aja, yang penting tuh kita punya sikap tuh buat apa ya, buat adjust lah ya, adjust buat kebaikan diri sendiri, adjust juga buat kebaikan dia, kita ngalah buat keadaan sama-sama menang lah gitu loh. Jadi jangan dianggap itu kayak lebih apa sih, jadi kayak musuh gimana gitu, tapi kayak mikirnya supaya lebih, oh ini juga dia ngomong ada ide gini buat kebaikan kita juga ya, jadi kita improve gitu loh. Jadi jangan terlalu pasang ego gimana banget ya. Emang kadang masih cowok tuh masih ada ego supaya nggak mau minta maaf gimana gitu ya, tapi ya demi hubungan suami istri gitu mestinya ada mengalah gitu. Tapi ya istri juga, pasangan juga jangan menang sendiri juga gitu. Jadi kita ngeliat, oh dia sendiri ada effort buat berubah, buat pernikahan kita jadi lebih bagus. Jadi
itu yang idealis sih seperti itu ya. Dan udah lumayan terjadi lah ya di kehidupan kita, di pernikahan kita gitu. Karena emang kan datangnya juga dari dua keluarga yang berbeda kan. Kita dibesarin dari kecil seperti apa pasti membentuk kita jadi pribadinya yang beda-beda gitu. Akunya mungkin secara singkat tuh ya, aku tuh orangnya gas banget gitu, ngegas cepet, pengennya buru-buru, semuanya efisien gitu kan. Sedangkan si Michael nih orangnya lebih sabar, kayak tadi aku bilang kan, orangnya baik, lebih cool, lebih calm gitu. Tapi pasti jadi ada jeleknya, misalnya jadi lebih lelet gitu kan dalam segala hal. Tapi ya itu tadi kita berdua saling ngimbangin, ketemu di tengah sih pada akhirnya ya. Gimana dia tahu gitu aku orangnya tepat waktu, takut terlambat gitu. Jadi dia yang ngimbangin gitu pelan-pelan. Mau lebih cepat, mau lebih efisien gitu. Terus aku kayak kan, wah nggak bisa santai banget sih, begini dikit marah, begini dikit kesel gitu, terlambat sedikit marah-marah gitu kan. Terus ya mikir gitu, hidup kan masa kita nggak bisa santai sedikit sih gitu. Kalau ada sesuatu yang di luar rencana berubah ya harus bisa lebih fleksibel gitu. Pada akhirnya kita jadi ketemu di tengah ya, jadi membawa kita sesuatu sama-sama jadi berjalan ke arah yang lebih positif. Lebih 8 tahun menjalankan biduk rumah tangga, suka duka pernikahan tentu saja ada. Namun hal ini mereka maknai sebagai bumbu cinta yang terus menghiasi rumah tangga mereka. Suka pernikahan, kurang duka ya, banyak kan sukanya. Adalah pasti ya suka dukanya ya. Apa ya? Tapi nggak gitu berasa ya dukanya ya. Apa ya? Nggak ada. Apa ya? Ya paling ada kali. Lebih awal gitu sih. Cheers, sweet banget. Apa ya suka dukanya paling ya gitulah, bete-bete sedikit gitu, misalnya ribut-ribut kecil kayak apa ya, ngerasa kurang diperhatiin karena lebih perhatiin mertua misalnya, ada ya gitu-gitu, selalu ada ya. Tapi bagusnya setelah adanya masalah tuh kita selalu omongin sih ya tipenya ya. Mungkin karena itu yang bikin gak gitu berasa dukanya gitu. Jadi tiap kali ada kayaknya nih kita selalu berantemin hal ini nih gitu. Jadi kita selalu sering ngomongin hal itu gitu kan. Kenapa sih kita bisa berantem hari itu gitu, karena itu. Terus aku tuh tipenya bukan, kan ada tuh cewek-cewek yang dia harus tahu pokoknya aku maunya apa gitu ya. Kayak ahli nujum gitu. Aku tuh enggak, aku tipenya kayak aku nih lagi sedih misalnya. Ada kan cewek yang dia menangis dalam duka gitu. Pokoknya minta dihibur gitu. Terus cowoknya biasanya ditinggal tidur sama suaminya gitu. Sering terjadi kan kayak gitu ya. Aku tuh enggak gitu, aku tuh langsung bilang aja. Kalau aku lagi marah, aku lagi sedih, aku mau kamu minta maaf, terus kamu peluk aku, say sorry, terus bilang ya udah gitu, jangan marah lagi gitu. Aku suka digituin gitu loh. Dan positifnya dia mau mengalah melakukan itu gitu loh. Tapi dia kan jadi nggak nebak-nebak gitu kan. Ada kan cewek yang mungkin senangnya dibeliin makan waktu lagi marah, atau senangnya justru didiemin aja gitu. Kan ngapain main tebak-tebakan gitu, langsung aja bilang gitu kan. Aku tuh sukanya kayak gini gitu loh. Habis itu kan ketika hal berantem itu terjadi lagi, dia jadi tahu apa yang harus dilakukan, malah jadi crystal clear ya. Iya, jadi jelas gitu loh. Ya jelas, komunikasi yang bagus gitu ya. Jadi komunikasi juga penting. Mungkin Penting banget lah ya. Penting banget betul. Jadi kayak karena ada keinginan untuk selalu growing better dan jangan mengulangi hal kejelekan yang lama gitu. Jadi kita baik sukanya ya. Selalu yang happy-happy aja yang diingat, nggak pernah ingat yang dukanya. Ya, kalau dilihat pasangan yang memang aktif di dunia hiburan ini begitu kompak dan selalu mesra ya viewers. Lantas masihkah ada rasa cemburu ya? Meski mereka kini sudah dikaruniai 2 orang buah hati yang menjadi pelengkap rumah tangga mereka. Kayak kita kurang itu, kita kurang rasa cemburu. Karena mungkin apa ya, dulu ada sih tapi kayaknya apa ya, Dulu sekarang waktu kayak pacaran. sekarang udah nggak ada sih, kayaknya udah percaya gitu, saking percayanya tuh. Saking percayanya kita bisa saling buka handphone gitu. Iya. Kayak aku tahu password handphone dia juga tahu password handphone aku gitu loh. Kayak nggak ada yang disembunyiin gitu loh. Kan ada orang mungkin ngerasa yang kita harus punya apa ya, boundaries pribadi gitu ya. Tapi menurut aku ya ini bisa salah bisa bener ya. Cuma menurut aku itu kan jadi
ada kesempatan untuk apa ya sembunyi-sembunyi gitu loh. Tapi well anyway nggak ada juga yang disembunyiin gitu kan. Ya silakan aja gitu mau baca WhatsApp, mau lihat DM Instagram gitu lihat aja gitu, nggak pernah ada yang disembunyiin gitu kan. Jadi kayak buat apa cemburu juga karena kita juga mungkin tadi komunikasinya baik gitu kan. Jadi benar-benar cerita terus gitu aku ketemu sama siapa. Bahkan kayak apalagi kan aku kerjanya di media gitu kan. Mungkin ketemu sama siapa narasumber yang ganteng gitu misalnya. Ya cerita aja gitu kan, tadi orangnya ini gitu, tadi misalnya ada bapak yang genit gitu misalnya cerita aja gitu kan, just like that, ngobrol, jadi yang nggak ada yang disembunyiin, jadi nggak gitu cemburu kali ya pada akhirnya. Ya aku mungkin udah pasang tameng tersendiri aja dari awal gitu, nggak buka kesempatan, nggak genit-genit dan ya berusaha, ya aku juga bukannya kayak, wah aku tuh happy family loh gitu, juga enggak gitu ya, ini emang apa adanya kita gitu kan, jadi ya semoga sih itu menjadi benteng yang paling kuat ya karena orang melihat dia udah happy gitu jadi nggak ada yang ganggu-ganggu kita. Viewers, keharmonisan yang selalu mereka tampilkan di media sosial memang menjadi langkah awal untuk mereka berkreasi dengan membuat konten-konten parenting. Meski awalnya hanya Melissa saja yang suka membuat konten beauty dan fashion, namun seiring berjalannya waktu kebersamaan sang suami Michael pun ikut terlibat. Dan tentunya siapa yang menyangka jika konten pasangan ini menjadi salah satu konten parenting yang banyak dilihat oleh para followersnya. Ya, aku suka emang punya akun pribadi, emang suka konten. Dan biasanya dia jadi ini di balik layar. Tadi ya bantuin ngerekamin, dulu bantu ngeditin, ngajarin ngedit sampai aku bisa ngedit juga. Terus belakangan ya karena anak kita semakin lama semakin besar dan kayak kita ngerasa banyak hal yang pengen kita sharingin juga gitu. Dan kayak cukup bermanfaat gitu loh. Karena kita tuh tipe parentingnya juga sering baca dan sering ngobrolin. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak bikin keputusan buat anaknya tuh masing-masing gitu loh. Kalau kita tuh nggak, jadi kayak belum kejadian aja tuh kita suka ngobrolin gitu. Kalau seandainya anak kita nanti nanya ini kita ngomongnya apa ya misalnya gitu. Kalau anak kita nanti kayak konten kita yang terbaru lah soal uang jajan gitu. Anak kita minta uang jajannya segini, kita mau kasih uang jajan berapa nih gitu kan. Kita tuh suka ngobrolin duluan gitu loh. Supaya pas di depan anaknya tuh kita nggak salah ambil keputusan, nggak salah jawab gitu loh, dan bisa mengambil langkah yang tepat gitu. Nah karena ngerasa itu kayak bermanfaat, jadi ya why not gitu di sharingin, karena mestinya harapannya orang-orang juga jadi bisa sharing bareng dan mengambil pengalaman kita jadi hal yang positif gitu kan ya. Kini dikenal sebagai konten kreator, keduanya tentu saja berharap konten-konten yang mereka berikan bukan hanya menghibur, namun juga memberikan edukasi untuk viewers dan followersnya. Sedikit juga ya, nggak gitu banyak, tapi lumayan kaget juga sih sama view-nya, lumayan ya, ribuan gitu yang nonton. Karena balik lagi kayaknya sih itu karena kita punya teman-teman sendiri sih, itu kayaknya yang juga mungkin forwardin dan nge-like gitu ya, jadinya mungkin lebih nge-reach lebih banyak orang lagi gitu. Karena ya itu teman-teman kita juga fasenya sama, lagi punya anak yang seumuran itu, mungkin punya problem yang sama. Aku ingat banget konten pertama kita tuh soal ini, lebih baik anak dikasih main game atau enggak gitu kan. Itu teman aku sampai yang udah jarang lama kontak ngomong sama aku gitu, wah gue langsung forward ke istri gue katanya supaya diizinin beli Nintendo katanya buat anak gitu kan. Karena mungkin ya relatable itu kali ya, bener-bener kontennya hari-hari, hal yang dialamin kita sendiri, dibahasnya juga ringan ya. Semoga sih bukan jadi, kita juga nggak mau bikin konten yang kayaknya menggurui gitu ya, pengennya sih sharing aja, ngobrol gitu, supaya mungkin banyak orang yang kayaknya kita mengalami hal yang sama nih, bisa punya jalan keluar yang tepat gitu kali ya. Dalam cinta, kita menemukan bahwa kesetiaan adalah inti dari kebahagiaan. Keduanya pun berharap cinta mereka akan abadi hingga maut memisahkan. Harapan untuk selalu bersama dengan pasangan tersayang tentu saja menjadi harapan kedua untuk terus bersama dalam suka dan duka.
harapan aku buat Melisa semoga bisa selalu ngingetin aku kalau emang aku selalu ngingetin lah ya masalah, kalau emang aku ada masalah tuh gimana gitu, selalu sabar sama aku, bisa ngebangun aku, percaya sama aku. Thank you juga udah, saya sendiri juga bersyukur gitu ada ketemu dikasih Tuhan istri kayak Melisa gitu yang care banget sama anak-anaknya, care juga sama suami, sama seluruh keluarga sih. Harapannya buat Michael selalu jadi ayah yang baik, selalu jadi suami yang baik seperti sekarang, tidak berubah ya, karena sama ya, thank you banget, senang gitu dapat suami yang bisa sayang sama keluarga dan sayang sama anak-anak gitu ya, karena kayaknya zaman sekarang susah deh dapat suami yang bisa hands on gitu. Jadi thank you sudah menjadi papi dan suami yang baik, selalu bertanggung jawab, dan semoga kita bisa maju terus lebih baik ke depannya. Thank you sayang. Thank you.